Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Melani dalam rubrik Legal Journal. Nah, video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara tergugat atau biasanya tergugat cerai gitu ya, yang paling banyak. Bagaimana caranya mereka ini mengambil salinan putusan di pengadilan. Jadi banyak orang yang seringkali digugat oleh lawannya atau digugat oleh pasangannya, dalam hal ini digugat cerai oleh pasangan, dan memutuskan untuk tidak hadir di dalam persidangan tersebut dengan alasan yang bermacam-macam begitu ya. Nah, perlu diketahui bahwa sebenarnya apabila mereka tidak hadir di dalam persidangan tersebut, maka mereka pada saat itu sedang memutuskan untuk tidak menggunakan hak mereka untuk memperjuangkan hak-haknya di hadapan persidangan gitu ya. Contoh, kalau A menggugat cerai si B, kemudian si B tidak hadir dalam persidangan tersebut. Padahal sebenarnya pada saat itu A sedang meminta tentang harta gonogini dan juga tentang hak asuh anak. Dan B ini memutuskan untuk tetap tidak hadir dalam persidangan. Maka jangan salahkan siapa-siapa kalau memang ternyata di kemudian hari hakim memutuskan mengabulkan seluruh permintaan si A ini gitu ya, karena memang B ini tidak hadir untuk memperjuangkan hak-haknya dia di dalam persidangan seperti itu. Nah, kemudian kita melangkah ke pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan yang paling sering muncul gitu ya, bahwa setelah hakim memutuskan persidangan tersebut dan sudah diputuskan begitu ya, A dan B ini bercerai dan ada hak-hak yang harus dipenuhi dan lain sebagainya. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana caranya si B ini mengambil salinan putusan di pengadilan begitu. Nah, ini sangat penting bagi mereka, terutama bagi pasangan yang memang bercerai, karena pasangan ini harus segera mengurus akta perceraian di Dinas Kependudukan Catatan Sipil begitu. Nah, pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 2 tentang Peradilan Umum itu mengatur bahwa pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja sejak putusan tersebut diucapkan begitu ya. Jadi pengadilan wajib mengirimkan relas atau surat panggilan kepada yang berperkara dalam waktu 14 hari kerja atau dalam 14 hari aktif, dalam waktu 14 hari aktif itu, agar si pihak yang belum atau yang tidak hadir dalam persidangan ini mengetahui bahwa persidangan tersebut telah selesai dan salinannya harus diambil seperti itu. Nah, pasal 52A ayat 2 Undang-Undang Peradilan Umum ini dengan jelas menegaskan bahwa yang berhak mendapatkan salinan putusan pengadilan adalah para pihak yang berperkara gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah pihak lain boleh mendapatkan salinan putusan tersebut atau tidak begitu ya. Contohnya wartawan yang kemudian membutuhkan putusan tersebut untuk diliput di media massa atau masyarakat umum yang ingin tahu tentang putusan tersebut. Maka sebenarnya mereka diperbolehkan gitu ya mendapatkan perolehan informasi tersebut, tetapi bukan dalam bentuk salinan, tetapi fotokopi putusan tersebut begitu. Nah, hal ini diatur di dalam huruf C poin 2.1 lampiran surat keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 1144 KMA SK/1 tahun 2011 gitu ya, tentang pedoman pelayanan informasi di pengadilan negeri seperti itu. Nah, hal lain yang perlu kalian ketahui terutama bagi tergugat gitu ya, dalam hal ini pihak yang memang bersengketa, bahwa sebenarnya ada biaya yang akan dibebankan kepada kalian apabila kalian ingin mendapatkan salinan putusan tersebut gitu. Nah, ada beberapa hal yang diatur gitu ya di dalam huruf D lampiran 1 SK Mahkamah Agung tahun 2011. Yang pertama, biaya perolehan informasi itu dibebankan kepada pemohon. Yang kedua, biaya perolehan informasi sebagaimana dimaksud butir 1 tentang biaya perolehan informasi gitu ya, terdiri dari biaya penggandaan atau biaya fotokopi informasi yang dimohonkan serta biaya transportasi untuk melakukan penggandaan tersebut.
Yang ketiga, biaya penggandaan sebagaimana diatur dalam butir 2 adalah biaya real yang ditetapkan oleh penyedia jasa pelayanan penggandaan. Jadi ini ditetapkan oleh staf di pengadilan negeri gitu ya, di bagian jasa pelayanan penggandaan. Yang keempat, atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi akan menetapkan biaya real transportasi untuk melaksanakan penggandaan informasi sebagaimana yang diatur di dalam butir-butir sebelumnya gitu ya, di poin-poin sebelumnya, dengan memperhatikan kondisi wilayah. Kemudian dalam hal ini biaya tersebut diperlukan berapa gitu ya. Misalnya lokasi penyedia jasa pelayanan penggandaan ini ternyata jauh dari lingkungan pengadilan, seperti itu. Dan yang kelima, terhadap permohonan informasi mengenai penggandaan putusan atau penetapan itu tidak dikenakan biaya leges karena yang dapat diberikan kepada pemohon bukan merupakan salinan resmi. Nah, khusus untuk termohon yang meminta salinan resmi maka akan dikenakan biaya penggandaan fotokopi itu tadi gitu ya, penggandaan salinan tadi itu. Nah, jangan lupa bahwa di dalam gugatan biasanya penggugat akan meminta agar biaya perkara gugatan itu ditanggung atau dibebankan kepada tergugat, seperti itu. Sehingga tergugat akan diminta untuk mengganti seluruh biaya perkara yang sudah dikeluarkan oleh si penggugat atau si pemohon itu. Meski pada realitanya sebenarnya sangat jarang biaya perkara ini pada akhirnya itu dibebankan kepada tergugat gitu ya. Karena ya memang sebelum gugatan ini dimasukkan, biaya-biaya tersebut sudah ditanggung oleh si penggugat tersebut gitu. Nah, cara tergugat memperoleh salinan putusan itu adalah tergugat ini atau pihak ini silakan aja pergi ke pengadilan negeri, atau kalau perceraian teman-teman yang beragama muslim bisa langsung pergi ke pengadilan agama, ke bagian informasi dengan menyebutkan nomor perkara untuk kemudian dimintakan salinan putusannya. Nah, kalian tidak bisa mendapatkan salinan putusan itu pada hari itu juga gitu ya. Biasanya pihak pengadilan akan meminta waktu 3 hari atau bahkan mungkin 1 minggu gitu ya, untuk kalian kemudian disuruh untuk kembali ke kantor atau ke pengadilan untuk mendapatkan salinan tersebut. Nah, nanti di saat itu, pada saat kalian mengambil mengambil putusan tersebut, baru kalian akan diberitahukan berapa biaya yang kalian perlu keluarkan untuk dibayarkan, dan salinan itu bisa kalian ambil untuk dibawa pulang, begitu. Oke, jadi di sini kalian bisa paham bahwa selain para pihak yang berperkara, pihak lain seperti masyarakat umum gitu ya, seperti kita begitu ya, ataupun wartawan, sebenarnya juga diberikan akses yang luas untuk memperoleh informasi terkait dengan putusan pengadilan tersebut. Hanya saja khusus bagi pihak yang berperkara memperoleh salinan resmi putusan pengadilan, sedangkan masyarakat umum dan juga wartawan itu hanya mendapatkan fotokopi putusan tersebut dari pengadilan gitu ya, dari pihak pengadilan. Tapi khusus untuk perceraian, khusus untuk perkara perceraian, biasanya karena ini belum bersifat pribadi dan putusannya itu sehingga putusannya itu sangat jarang diekspos gitu ya, ataupun sangat jarang untuk pengadilan memberikannya kepada pihak luar begitu, karena ini bersifat privacy. Nah, bahkan di dalam website Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP sendiri sebenarnya nama penggugat dan tergugat itu biasanya disamarkan oleh pihak pengadilan. Hal ini untuk menjaga privasi ataupun hak pribadi dari si para pihak ini yang sedang berperkara. Oke, demikian video kali ini. Semoga video ini membantu kalian semua yang sedang mengalami permasalahan yang sama, bingung bagaimana caranya mengambil salinan putusan di pengadilan. Semoga video ini bisa membantu kalian semuanya. Jangan lupa untuk subscribe bagi kalian yang belum subscribe, like, komen, dan bagikan kepada teman-teman kalian informasi yang berharga ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam keadilan.